3 bagian B. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. 1. Bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan? A. Faktor penyebab pergerakan nasional. Ada dua faktor penyebab internal dan eksternal. Faktor internal: perjuangan kedaerahan, rasa senasib seperjuangan, munculnya kebijakan politik etis. Faktor eksternal: berkembangnya paham baru seperti demokrasi, nasionalisme, dan liberalisme. Kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Lahirnya pergerakan nasional di wilayah Asia dan Afrika. B. Organisasi pergerakan nasional. Gedung Stovia merupakan gedung bekas Stovia sebagai sekolah khusus pribumi yang sekarang dijadikan Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang merupakan hari lahir Budi Utomo. C. Pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk meraih Indonesia merdeka. Inilah bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah: 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Organisasi pembentukan Jepang dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye perjuangan kemerdekaan. 2. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. 3. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata terdiri dari perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna, Jawa Barat, perlawanan Indramayu, Jawa Barat, perlawanan di Blitar, Jawa Timur. Bagaimana proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia? Tanggapan saya melihat peristiwa pengoboman tersebut, peristiwa tersebut memberikan dampak besar pada tatanan dunia. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945. Pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1905 di pemerintahan Jawa, Jenderal Komaki Harada membentuk BPUPKI atau Dokoritsu Junbei Kosakai yang beranggotakan 63 orang dari perwakilan Cina, Arab, Indo, dan Jepang, dan dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sidang pertama ini mendiskusikan tentang dasar negara, bentuk negara, dan filsafat negara, yaitu Indonesia Merdeka. Dan pada sidang pertama ini belum menemukan titik temu dan dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara yang kita sebut sekarang sebagai Piagam Jakarta. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas tentang wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, rencana UUD, keuangan, ekonomi, bela negara, dan pengajaran. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang yang bernama Panitia Perancangan UUD yang diketuai oleh IR Soekarno, dan membentuk panitia yang lebih kecil lagi yang beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan BPUPKI atau Dokoritsu Junbei Inkai sebagai pengganti BPUPKI yang diketuai oleh IR Soekarno.
untuk mempersiapkan segala sesuatu dan keperluan kebergantian kekuasaan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengundang R. Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajiman ke Saigon atau Palat, Vietnam untuk menerima informasi kemerdekaan Indonesia. Wilayah kemerdekaan Indonesia adalah bekas penjajahan Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat dan disambut haru oleh tokoh pejuang. Tetapi tokoh muda tidak setuju, dan pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 03.00 WIB, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, dan didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda karena dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Soekarni, Mbah Diro, dan BM Dia dari golongan muda hadir menyaksikan perumusan teks proklamasi, dan pembicaraan dari Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo diperoleh teks proklamasi, dan sebagai penghormatan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Siapakah yang membaca proklamasi tersebut? Yang membaca teks proklamasi ialah Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Di manakah pembacaan teks proklamasi tersebut? Pembacaan teks proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada jam 10 pagi. Mengapa perlu proklamasi kemerdekaan? Karena proklamasi menjadi pernyataan resmi tentang kemerdekaan dan terbebas dari belenggu penjajah. Bagaimana makna proklamasi pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Makna utama dari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan negara asing. Upacara proklamasi dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya pada pukul 10 waktu Jawa. Bendera pusaka sendiri dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri Soekarno. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pelaksanaan upacara proklamasi dilakukan di rumah Soekarno pada Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kelompok pemuda yang cukup berperan dalam menyebarluaskan berita proklamasi adalah kelompok Soekarni. Seluruh alat komunikasi dipergunakan, seperti pengeras suara, pamflet, bahkan mobil-mobil dikerahkan ke seluruh Jakarta. Penyebaran proklamasi tidak terbatas melalui udara saja, tetapi juga melalui pers dan selembar-selembaran kertas. Peran buruh kereta api sangatlah besar dalam membawa berita proklamasi melalui surat-surat selembaran.